Manfaat detox sosmed untuk mencegah kecanduan pornografi dan masturbasi. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan bersama saya ada pria misterius, Pak. Pria misterius. Kamu Om Ben, sosok misterius. Biar gak dikenali. Gini, jadi banyak subscriber saya sebetulnya gak suka sama kamu, Ben. Kamu tuh gitu ya? terlalu banyak nipu, bohong. Nah, jadi makanya. sebetulnya aku tuh malas ngundang kamu. Tapi kenapa kamu kesini nih maksa-maksa? Ya artinya kan biar tidak terkotak-kotakan. Maksudnya biar tidak yang edukasi aja. Maksudnya biar tidak orang-orang pintar aja. Harus ada orang yang seperti saya, Pak. Yang lebih pintar maksudnya. Yang lebih pintar ya. Emang kenapa kamu ada cerita ke aku tentang masalah detokan sosmed? Ada apa emang? Ada Pak. Jadi dalam beberapa bulan ini saya sudah tidak main IG, Pak. Sudah main IG sama main TikTok lah juga nggak lagi, Pak. Kenapa? Ya karena wah itu sangat generasi sekarang bilangnya toksik ya, Pak ya. Isi-isinya itu ada cewek-cewek joget-joget gitu-gitu, Pak. Aduh kayak setiap hari maunya engas aja gitu. Jadi kayak aduh ini kayaknya udah bisa kita hidup kayak gini, Pak. Nah jadi dan ini kayak aduh dosa banget ngeliat cewek kayak gitu ya. Aduh jadi sebagai orang yang religius kayak gitu, Pak. Kayaknya nggak usah lah kita main-main kayak gini gitu. Jadi nggak gitu usah. Sih. Nggak usah lagi main-main gitu. Karena banyak mudaratnya kalau mudarat ya. Iya, betul. Jadi memang betul Ben ya. Jadi sosmed itu banyak tuh hal-hal yang negatif. Aku tuh pernah scrolling TikTok bahkan kayak ada yang udah hampir kayak soft porn gitu. Agak-agak cukup kaget juga ya. Kok ini bisa ada ya di konten seperti di TikTok. Dan memang ya kita itu Ben yang namanya gairah seksual itu apalagi kita usia produktif ya, mudah muncul ketika ada rangsangan. Betul, mudah terpancing, Pak. Buka TikTok, Instagram nih, wah ada cewek seksi. Kadang orang-orangnya bahkan itu yang mengakibatkan mereka tuh susah berhenti ngebokep. Jadi kadang mereka tuh melihat, wah ini seksi nih. Atau ada artis-artis bule gitu ya. Di searching kadang akhirnya mereka ketemu tuh malah nonton. Jadi itu awalnya, Pak. Itu awalnya saya, Pak. Jadi lihat dari IG kan, Bonnie Blue gitu. Apa itu Bonnie Blue? Ya, gitulah nama artisnya gitu ya. Yang mana tuh dia? Iya, pokoknya bersama 1.000 orang gitu-gitulah ya. Akhirnya kan, wah 1.000, emang bisa nih? Ya kita searching lah. Akhirnya searching lagi. Mungkin kalau tamu-tamu bapak-bapak yang lain yang pinter-pinter nggak bakalan searching itu, Pak. Makanya perlu saya. Oke, bentar dikit ya, jangan terlalu dekat mic ya. Kasihan ini kebauan mic-nya. Ya, jadi emang bener di Twitter itu aku sempat baca juga ya, ada heboh yang model OnlyFans dia cerita mau berhubungan sama 1.000 gitu ya. Challenge-nya aneh. Jadi di sosmed sekarang tuh Ben ya, banyak wanita-wanita ya yang mereka itu dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang berlomba-lomba, hal tidak senonoh tapi mencari perhatian. Jadi kalau dulu mungkin mereka cuma jualan foto seksi udah laku. Sekarang mereka harus berinovasi, melakukan inovasi-inovasi yang aneh. Ya tadi ada yang sampai dia melakukan stunnya itu dengan berhubungan 1.000 laki-laki segala macam. Masalahnya adalah ketika laki-laki menonton itu, kadang mereka itu jadi wah ini sesuatu yang baru. Akhirnya malah ketagihan makin yang genre-genre bokep macam-macam. Jadi sukanya yang gengbang gitu-gitu. Tahu nggak gengbang apa, Ben? Hah? Gengbang tahu nggak, Pak? Gang apa itu di samping Bank Indonesia? Gang samping Bank. Udah jujur aja. Jujur aja. Ya kayak dikeroyok lah bahasa. Oh, dikeroyok. Aku tahu ya. Ya tahu lah, Pak. Tahu lah. Iya, jadi memang ketika orang udah terbiasa konten seperti itu, pengennya seperti itu. Bahkan kadang yang bisa menimbulkan masalah tuh kalau misalnya nih, dia timbul fantasi gitu ya. Aku pengen nih. Akhirnya nyoba-nyoba. Tapi kamu pernah nggak lihat band di sosmed tuh di kota-kota besar tuh ada tuh kayak mereka swingers, jadi tukar pasangan, ada yang ngumpul dengan sesama jenis dalam satu ruangan banyak gitu ya. Sesama jenis itu yang paling konyol sih, Pak. Iya ya, jadi hal-hal seperti itu ya tadi mungkin dipicu dari fantasi-fantasi seperti itu, akhirnya bikin orang kayak pengen tertarik untuk mencoba hal-hal negatif seperti itu. Jadi di kota besar ada Pak ya tukar pasangan gitu ya? Ya kamu masa nggak tahu? Ya aku kan taunya cuma di film. Kirain film kan, ya, cuma film banyak kan. Tuh kan sama-sama bintang juga itu. Di berita-berita banyak tuh Ben yang seperti itu ya, kebongkar ternyata skandal swinger dan lain-lain. Itu tadi karena orang-orang tuh ingin mewujudkan sesuatu yang selama ini mereka anggap tidak ada gitu ya. Bahkan pernah ada kasusnya saya nemuin pasien yang dia cerita dia itu pernah mencoba jasa ada namanya tuh mistress online. Mistress? Tahu nggak kamu Ben mistress? Nggak tahu. Mistress online tuh saya lupa namanya. Pokoknya dia tuh tipikal wanita yang jadi kayak dominan gitu. Ya, jadi dominan. Jadi dia tuh kayak semacam BDSM, dia yang jadi dominan. Jadi ada yang dominan, ada yang submisif. Jadi yang tidak begitu dominan, yang jadi disiksa ya. Nah, ada jasa orang yang menjadi dominan online. Jadi dia kayak memberikan jasa. Asik. Jadi kayak prostitusi, tapi dia
dengan pakai pakaian tertentu disiksa suruh segala macam sampai akhirnya nanti akan dipuaskan. Nah, itu ternyata ada peminatnya seperti itu. Oh, pasti ada. Bahkan ada juga yang lain juga ya, ada yang cerita dia itu sampai menggunakan jasa-jasa trans. Iya gitu ya. Mencari yang trans juga ya. Orang transgender ya, mencari yang untuk apa? Untuk bisa mewujudkan. Ya, pemicu awalnya apa? Dari nonton film porno yang genre trans Jepang, dia cerita. Astaga. Nah, itu apa yang menariknya Pak ya trans itu ya? Kita kan nggak tahu kan, jadi timbulnya fetish tuh macam-macam, Ben. Apalagi tadi era internet, lihat Bonnie Blue, akhirnya tertarik tuh ini. Akhirnya muncul itu lagi. Dan tadi ya jeleknya internet selalu memanjakan dopamin kita lebih lagi. Dopamin, Pak ya. Iya. Nah, kamu ketika stop Instagram dan TikTok, ngerasa manfaatnya nggak untuk mengurangi engasnya kamu? Engas lumayan berkurang, Pak. Sangat berkurang. Sangat berkurang. Iya, dengan lebih produktif lah kita. Lebih produktif. Kita ngerjain kerjaan, Pak, lebih aman sih. Ya, karena memang ya sosmed Instagram dan TikTok tuh ya menyajikan dopamin instan ya, apalagi dia videonya video-video pendek membuat kita jadi kadang susah fokus dengan hal-hal yang panjang dan lama gitu ya. Nah, memang harus waspada juga dengan sosmed, apalagi kalau kalian yang engasan ya. Jeleknya algoritma tuh gini, suka menyajikan sesuatu yang sering kita searching. Nah. Misalnya kalau saya tuh lagi suka banget nonton Smackdown. Smackdown. Jadi di sosmed saya, Instagram atau apa tuh, Twitter itu munculnya Smackdown terus. Nah, kalau kamu munculnya Bonnie Blue, cewek, artinya kamu searching apa kemarin? Hah? Searching apa kamu jadi muncul? Gak ada searching, Pak. Bohong. Oh ini, Pak. Jadi kan kita tren sekarang kan ya, bapak-bapak pemancingannya. Bapak-bapak tuh suka pancing nih, kirim-kirim DM. Ya itu lah Pak. DM teman-teman. Bukannya apa nih? Oh ternyata itu cewek lagi. Bukan pemancingan nih. Kira kan kail baru nih untuk untuk dimakan hiu gitu. Ternyata cewek, isinya cewek. Itulah Pak. Jadi bukan cuma kita aja sekarang Pak yang explore dan segala macam searching. Teman-teman yang ngirim video di DM juga kadang bisa menjadi ini Pak, bisa menjadi apa? Pemicu juga itu. Ya. Valid Ben. Jadi lingkungan itu berperan penting juga ya. Bahkan pada lingkungan anak-anak sekolah SMP SMA tuh mereka cerita ada yang akhirnya terpaksa nonton pornografi karena pengaruh dari teman-temannya. Jadi teman-temannya dikirimin dan menganggap itu hal yang keren. Jadi dianggap kalau dia nggak nonton tuh kayak kudet segala macam. Ya sama pada anak sekolah seperti itu, pada kita yang dewasa juga tuh. Kalau teman-teman kita seperti itu, dia akan ngirim, ada yang pengepul bandar bokep, suka share link gitu. Akhirnya muncul deh itu terus di kita ya. Makanya kalau aku sebetulnya pertemanan negatif tuh dibatasi. Sebut saja teman saya Denny ya, mungkin Denny. Banyak juga yang ngirim-ngirim banyak saya. Juga ya. Denny aja banyak. Tapi juga. Sebetulnya solusinya simple Ben. Satu, gak usah kita buka ya, atau kita minta jangan kirimin lagi. Kedua, di Instagram tuh sebetulnya ada fitur namanya reset algoritma, kalau kamu tahu. Iya. Jadi reset algoritma tuh dia akan mereset total algoritma yang disajikan sehingga kolom explore-nya tuh sesuatu yang fresh. Nah, di situ tinggal kita like aja tuh hal-hal yang lain selain masalah. Iya Pak, tadi kolom explore sudah aman. Teman si Denny ini. Nah, dan si Haji Iwak ini juga. Nah, kayak gitu Pak. Dia ngirim-ngirim gitu. Aduh, kita engas lagi. Ya kenapa kamu masih berteman, nggak di blok aja gitu temanmu si Denny itu? Itu kayaknya dia kalau nggak sehari nggak ngirim itu kayaknya tangannya gatal itu Pak gitu. Kayaknya tangannya bengkak atau gimana gitu ya. Gak bisa mereka tuh kayaknya setiap hari harus ada gitu. Dan bisa puluhan itu videonya. Jadi betul Ben, sosmed tuh berpengaruh banget ke mindset kita ya. Kalau aku pribadi Ben punya 2 akun. Satu akun pribadi tuh untuk teman-teman. Jadi aku ketika teman-teman ya aku nggak punya ekspektasi yang berlebih karena udahlah ini teman-teman, aku berteman dengan mereka karena urusan sosial. Tapi aku punya 1 akun yang hanya untuk memfollow akun-akun positif, akun berita, akun motivasi. Ketika ada hal yang negatif, aku unfollow langsung, aku blok. Jadi aku pengen ngeliat sesuatu yang positif. Nah di situ yang aku untuk mempengaruhi untuk produktivitas. Jadi ada tips-tips produktivitas. Jadi ketika buka sosmed itu aku udah dapat pencerahan baru. Ada tips bikin konten, tips tentang musik karena aku suka musik. Nah itu ngebantu banget. Kalau aku sih menggunakan 2 akun itu. Satu digunakan untuk hal yang kita sukai, satu untuk teman. Kadang itu karena teman kadang share-nya ada yang hal-hal negatif. Kadang aku kurang, kok pendapatnya dia begini ya. Cuman bikin emosi juga. Jadi kadang aku nggak gitu aktif di sosmedku pribadi kecuali untuk share konten aja. Bisa pertimbangkan itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir. Jadi sebetulnya bermanfaat. Nah kamu jadi sekarang buka apa sosmednya? Oh saya Twitter Pak. Twitter. Ya, karena isinya berita-berita aja sih. Bukannya Twitter juga banyak link tapi porno. sudah
kayaknya kayak keriset gitu Pak. Jadi nggak ada lagi link-link. Karena temenmu juga nggak ada ngirim link-linknya. Temen juga nggak ada ngirim-ngirim link-link dan segala macam. Iya. Jadi kalau di awal-awal misalnya kamu sering mungkin search masalah bokep, muncul tuh link-link bokep terus ya. Pak. Nama linknya apa Ben biasanya? Nggak tahu Pak. Apa nama linknya? Ya jab apa gitu ya Pak. Itu jab mupi gitu lah pokoknya lah. Nah, jadi itu dulu Pak. Jadi sekarang pernah saya uninstall gitu ya aplikasi Twitternya. Terus tahu-tahu hilang gitu. Dan saya juga pengikut di Twitter dan followers juga. Ya kayak punya saya pribadi Pak. Jadi paling 10 teman-teman di Twitter kan, jadi nggak terlalu banyak yang pengaruh dari teman. Jadi isinya berita-berita bola Pak. Ya kayak bapak-bapak biasa lah. Ya, aku juga menggunakan Twitter Ben. Tapi tadi karena aku sering baca Smackdown, munculnya Smackdown terus tuh. Tentang ini pertandingan. Iya dulu banget. Sekarang itu eranya sudah siapa Pak? Si AJ Styles namanya. AJ Styles. Ya, Finn Balor. Kamu Paul Penis. Jangan dulu tuh Pak. Pas lu sama lu tuh. Jadi emang Twitter ya tadi tergantung algoritma juga. Mungkin karena minim teman akhirnya kita nggak ada yang muncul masalah porno. Tapi aku kurang nyaman di Twitter karena banyak orang yang satu politik, dua tuh banyak orang yang mudah marah, entah kenapa trigger gitu ya. Jadi karena mereka mungkin kayak merasa kalau di Twitter merasa kayak paling cerdas mereka Pak. Ya mungkin bisa jadi ya. Perdebatan tuh sengit juga di situ, asik. Ya kalau aku karena mengurangi yang negatif, aku jarang scroll juga sebetulnya untuk Twitter. Seperlunya aja sih, jadi nggak yang terlalu sering gitu ya. Dan di Twitter itu Pak, dia nggak kayak timeline yang 1 jam. Dia itu ada yang sudah 1 hari itu baru muncul. Betul. Iya, jadi kayak nah jadi kita yang udah kelewat itu bisa dapat tuh. Betul ya. Nah masalahnya kalau yang kelewat yang munculnya tuh porno terus itu akan memicu terus gitu ya. Karena banyak teman-teman dan pasien saya yang cerita dia mencari kayak BO segala macam tuh di Twitter. Waduh, iya ya, ada ya. Banyak sih kayak kalau kota besar kayaknya banyak sih. Kamu kok tahu di Twitter banyak? Kok kamu tahu? Iya kan. Aduh Pak, kan kemarin Pak sebelum diuninstall, kita tahu lah. Apa yang kamu tahu di Twitter tuh apa tuh yang hal-hal aneh? Biasanya paling komik sih Pak. Saya suka komik kan. Komik. Iya komik bokep kayak gitu. Ada juga Pak komik bokep gitu. No. Iya. Aku dulu pernah nemu di Twitter ya. Ada komik Doraemon bokep, sumpah. Kaget banget aku. Itu makanya Pak. Di situ. Aneh. Itu makanya aneh-aneh. Jadi asik juga nih kayaknya. Tapi tadi ya filter ya. Kalau kita nggak mau engesan hati-hati. Tapi yang paling aneh Ben, aku pernah nemu di Twitter Ben. Ada bapak-bapak melakukan stimulasi ke ibu-ibu di warung, bikin orgasme tanpa hubungan seksual. Dia bilang gini, teteh akan saya bikin orgasme, rasakan saya sentuh G-spotnya teteh, rasakan G-spotnya teteh. Ceweknya kayak mengerang-gerang. Ada itu Mas, saya lihat Pak, itu lucu sekali Pak, astaga itu lucu sekali Pak. Menurutmu itu nyata atau settingan? Aku punya teoriku. Kamu dulu, nyata atau settingan? Ya settingan kayaknya Pak. Settingan? Kalau aku menurutku bisa jadi settingan, tapi ada juga bisa kemungkinan nyata. Gimana itu Pak? Kenapa ya? Jadi gini, sebetulnya ya kita berbicara yang namanya gairah seksual, orgasme, itu semua diatur dari otak kita. Gitu ya. Nah itu seperti kayak pendekatan hipnoterapi juga ya. Jadi mungkin diberikan sugesti, dia merem. Terus misalnya dibilang, saya rasakan ketika saya pegang bagiannya, dia nggak nyentuh, tapi wanita tersebut merasakan, dia mendengar suaranya jadi bergairah, ada rangsangan suara, dia mempercaya itu, dia ngerasa tubuhnya mulai apalagi ketika alam bawah sadar bisa muncul namanya itu halusinasi. Halusinasi itu bisa dari visual, bisa dari auditorik pendengaran, bisa dari kinestetik sentuhan. Akhirnya dia ngerasa tuh kayak ada sentuhan segala macam. Akhirnya dia bisa ngerasa orgasme. Ingat, orgasme dan kepuasan itu dari otak kita. Gak usah jauh-jauh deh. Kamu kalau misalnya lagi merem, ada cewek bisikin, Ben, bayangin deh ku pegang kamu. Terangsang gak kamu? Iya, itu kayak Pak, VAR versi murah itu. VAR versi murah? VAR versi otak gitu. Oh ini terbayang gitu. Iya, jadi itu ya tadi menurutku pendekatannya ya mungkin ke arah kayak semacam hipnosis seperti itu, tapi dia memberikan sugesti supaya itu. Jadi menurutku bisa juga. Sama yang cukup menunjukkan di sosmed itu, aku pernah nemuin tuh ada yang orang memanjangkan ngangkat beban pakai penis. Pernah gak kamu lihat? Pernah ya, jadi juga itu. Dia digantung di penisnya, ngangkat kayak beban gitu 5-10 kilo. 10 kilo Pak? Berapa kilo ya? Itu? Pernah gak ngeliat kamu? Pernah sih, cuma kayaknya settingan juga kayaknya Pak saya bilang. Saya lihatnya itu, biasanya saya lihat itu, Pak, pikiran itu positif duluan. Oh ini kayaknya negatif nih. Pak, settingan nih. Settingan. Gitu. Biasalah. Memang ada kemungkinan, kan dia tuh disarung ya Ben ya. Kita nggak tahu kalungnya di mana, di pinggang segala macam. Karena ya tadi hati-hati. Saya takutnya orang yang nonton nih kan dia
pengetahuannya minim, dia ngelakuin itu, oh ini bisa bikin penis panjang dan sehat, digantung nanti di batang penis kan. Hati-hati, batang penis kita kan ya rapuh gitu ya. Kalau dikasih beban yang terlalu berat tanpa ada latihan sebelumnya, malah bisa copot, robek dan segala macam, patah. Makanya hati-hati banget. Makanya kalau menurut aku ya, untuk sosmed ini kita harus selektif banget. Gak ada masalah kalau misalnya kalian udah kecanduan pornografi dan masturbasi, pertimbangkan detox perlahan. Jadi kita stop sosmed juga supaya mengurangi dopamin yang tidak sehat. Gantinya untuk mendapatkan dopamin yang sehat, saran saya itu adalah kita melakukan seperti olahraga, itu bagus banget Ben ya. Sama yang lain lagi itu adalah meditasi. Tiap pagi ya, kalian buka aja YouTube meditasi berbantu. Dengarkan 10 menit, 15 menit, itu ngebantu. Meditasi itu juga kayak pendekatan hipnosis. Dan terakhir, itu ada sebuah metode namanya journaling. Apa itu Pak? Journaling itu adalah kita menulis. Gitu ya. Jadi apa yang ditulis Pak? Jadi gini, aku biasanya tiap malam, apa yang kita rasakan hari itu. Misalnya kita merasa kesal, tulis, hari ini saya merasa kesal. Saya merasa kesal karena hari ini saya dimarahi oleh pasangan saya. Karena saya melakukan kesalahan ini. Saya harapkan nanti saya bisa dimaklumi segala macam. Itu membantu untuk mengeluarkan emosi negatif, Ben. Kadang kita itu banyakkan masalah, mendem-mendem sendiri, akhirnya timbul konflik. Oh, saya mempergunakannya itu di ChatGPT, Pak. Oh, sama bisa. Betul, bisa. Saya ada masalah gini nih, Bun, apakah menurut saya ini segini kayak gitu. Itu metode journaling, journaling ya. Gak ada masalah. Jadi memang tren juga ya menggunakan ChatGPT sebagai teman untuk berkonseling. Tapi kalau aku sih hati-hati saja untuk dalam menegakkan diagnosis. Jadi jangan sampai ChatGPT-nya kamu terkena penyakit ini. Nah itu jangan dipercaya sepenuhnya. Tapi untuk metode journaling boleh. Saya sendiri juga sering melakukan itu. Bahkan saya juga melatih kalau lagi iseng tuh journalingnya dengan bahasa Inggris, jadi ngobrol bahasa Inggris untuk melatih kemampuan speaking bahasa Inggris. Jadi gak ada masalah gitu ya kita melakukan journaling seperti itu. Ngebantu gak kamu dengan journaling itu? Itu sangat membantu Pak. Apa yang kamu rasakan? Tenang saya Pak. Tenang? Iya, kayak ada yang ngechat gitu. Kayak kita ngechat sama orang dan orang itu kayak bukan kayak robot banget kayak Pak. Betul. Jadi tenang Pak, jadi hatinya langsung tenang. Gitu. Hati-hati kamu jadi bucin ke ChatGPT, jatuh cinta nanti loh. Boleh lah kalau pick-nya bagus kan, tinggal ubah pick-nya aja itu. jangan ditiru. Meta sayang. Saranku ya, kamu kalau ChatGPT aja enak, pertimbangkan juga konseling mungkin dengan psikolog, itu nggak ada masalah ya. Kalau karena psikolog tuh juga mereka sangat mahal Pak kalau psikolog. Nggak juga ya, karena gini, kita bisa menggunakan platform online gitu ya. Bahkan beberapa puskesmas tuh ada juga di puskesmas juga beberapa kasus ada bisa dengan kita menggunakan BPJS. Nah kita bisa menggunakan hal tersebut. Ya nggak ada masalah, kita membantu aja. Kalau kita nggak ada uang boleh pertimbangkan journaling atau dengan bantuan ChatGPT. Cuman harus dengan kehati-hatian, jangan sampai berlebihan ya. Ya teman-teman mancing juga kayaknya bisa jadi psikolog juga Pak. Mancing? Iya biasanya mereka punya ide-ide aneh-aneh juga. Jadi bisa sambil cerita juga mancing. Kamu suka mancing emang? Enggak lah. Tapi mancing betul mancing ikan? Iya, pernah mancing ikan. Teman mancing ikan kan maksudnya? Iya. Jadi ini banyak juga komplainan dari istri-istri pasien saya, Ben. Mereka tuh curhat, dok, suami saya itu nggak suka olahraga, nggak pernah mau, padahal dia lagi program hamil. Dia tuh selalu sibuk mancing sama temennya dinasehatin. Katanya mancing ini olahraga. Tapi kan bawa ikan Bang pulang ke rumah kan. Masalahnya kalau kan dikembalikan lagi mancingnya Ben. Ya bawa aja, tinggal masak Pak. Iya. Ya nggak ada masalah kalau misalnya mancing itu bisa sebagai mengelola stres, itu bisa jadi dopamin sehat juga. Jadi yang penting kita minimalisir lah penggunaan sosmed. Jadi tahu batasannya gitu ya. Saya sendiri juga aktif di sosmed, cuman saya nggak mau cuman sebagai konsumen. Saya juga untuk membagikan hal-hal yang positif. Karena jadi dengan detox apa yang sudah saya jalankan ini Pak, jadi aku tuh mencari hobi lain Mbak, main BMX gitu, mancing gitu-gitulah. Bagus. Main gitar lagi, lagi gitu. Nah jadi kayak lebih produktif aja Pak. Betul. Setuju. Jadi memang itu dopamin yang sehat untuk bisa kita lakukan. Itu dopamin juga. Jadi dopamin itu hormon motivasi ketika kita akan melakukan sesuatu yang kita sukai. Ya sosmed memberikan dopamin juga instan, tapi itu hal yang kurang sehat. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang nyata seperti bersosialisasi, berkegiatan yang positif, olahraga, itu dopamin sehat yang gak ada masalah untuk kita dapatkan. Makanya sangat penting ya kita atur supaya otak kita tetap sehat, apalagi kalau kamu kecanduan pornografi dan masturbasi, Eben. Apalagi Pak, saya pernah Pak, jadi titik puncaknya saya menghapus Instagram Pak ya, itu pas waktu bangun tidur Pak, nyari Instagram. Mau buka Instagram gitu, jadi kayak wah ini kayaknya udah nggak bagus nih kayaknya. Betul. Jadi kayak udah jadi kecanduan banget nih kayaknya. Setuju. Jadi gini, hati-hati dengan apa yang kita konsumsi sebelum tidur
dan setelah tidur. Kenapa? Nah, itu. Sebelum tidur, ketika kita tidur, takutnya nanti malah kita kerekam ke mimpi segala macam, malah mempengaruhi otak kita jadi, wah aku baca berita negatif, jadi kita malah gak nyaman, termasuk ke alam bawah sadar. Dan setelah tidur, ketika aktivitas pertama, sebetulnya yang paling bagus tuh kita melakukan hal-hal lain dibanding dopamin yang tidak sehat. Mau olahraga boleh, atau kita melakukan hal-hal lain. Karena ketika udah sosmed, langsung berita negatif segala macam, kita jadi termanjakan live, apalagi kalau udah langsung bokep langsung, baru buka pagi udah langsung ngocok itu kan. Terlalu produktif lagi kalau saya ngakalinnya gini men, saya pagi itu kan buang air besar Ben. Kalau dulu saya sempat juga tuh buang air besar scrolling. Nah, sekarang saya bawanya buku. Itu saya zaman dulu itu. Ya, jadi saya cuma baca buku aja itu ngebantu banget. Jadi bantu untuk supaya produktif gitu. Dan pagi itu saya biasanya meluangkan waktu untuk mencerna ilmu dari kursus online. Saya nonton itu untuk ngebantu banget dan dengarkan podcast. Sebenarnya Pak, artinya kalau memang sebenarnya kalau kita mau main medsos nih Pak ya, tidak aman dari yang pornografi dan segala macam tadi, gimana sih Pak caranya Pak? Jadi satu, algoritmanya dihati-hatikan ya. Kalau udah terkontaminasi boleh bikin akun baru atau riset algoritma, like hal-hal yang positif, akun-akun motivasi, akun olahraga segala macam. Doa-doa gitu ya, yes, ibadah. Betul ya. Jadi penuhi dengan hal-hal positif tersebut ya. Dan ya tadi kalau udah terkontaminasi, riset lagi algoritmanya, karena algoritma itu akan menyajikan hal itu terus menerus ya. Terus pertimbangkan juga lakukan hal yang lain di samping supaya kita nggak terlalu bergantung dengan sosmed gitu ya. Ya tadi kecuali memang kita bekerja di sosmed atau ada hal yang memang kita tujuan positif, nggak ada masalah. Karena itu membantu banget. Selalu lingkaran setan orang tercandu pornografi yang parah itu dimulai dari kecanduan sosmed. Sosmed itu yang banyak, bahkan orang-orang tuh dari grup Telegram. Apa itu grup Telegram Ben? Juga itu, apa itu Ben? Telegram kan Pak? Iya, kenapa ada apa dengan grup Telegram? Ya tadi Pak, sharing-sharingnya itu agak sedikit sensitif lah. Maksudnya ya itulah, ada yang kepala di penggal juga ada juga di situ, ada bokep-bokep juga. Ada Pak, ISIS kayak gitu juga banyak. Kan bebas kan di sana. Nggak ada mengatur harassment dan segala macam. Jadi ya apalagi Telegram, saya kayaknya 1 kali buka juga sudah langsung saya tutup Pak. Ya kamu masuknya grup-grup dewasa. Ya tadi teman-teman. Kamu. Ya udah, makanya dibatasin komunikasi dengan teman-teman. Nonton pancing emang ya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan.